bebas, boleh tentang sepatu villa ataupun yang lain. Tadi asik diskusinya di ya, grup ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ya, monggo, alhamdulillah. Iya. Jazakallah Ustadz. Nah, kita buka untuk apa ini? Amin. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Oh, ini udah ada yang mengacungkan. Ya, silakan Mbak Nagawati. Ya, syukron Ama Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pas lihat daging langsung kepikiran Ustadz, jadi Iya. langsung angkat tangan. Ustadz, boleh nggak kalau misalkan kita kasih daging kurban itu ke non-muslim gitu Ustadz? Ya, itu daging kurban milik siapa? Daging kurban milik pribadi Ustadz, karena kan misalkan dapat satu sapi kan dibagi 1/7 ya Ustadz. Dapat jatahnya misalkan jadi buat dibagi-bagikan yang lain sendiri. Terus karena di komplek ini misalnya banyak yang ada yang muslim sudah dapat Ustadz, tapi masih ada sisanya lagi. Nah, itu boleh nggak misalkan Ustadz kita kasih ke yang non muslim? Terima kasih Ustadz. Oke. Yap, Mbak Naga, begini. Pertama, kalau itu milik kita, jadi daging jatah milik kita, maka bebas. Mau kita apakan bebas. Mau kita masak, kita berikan ke tetangga, termasuk yang non muslim itu bebas. Boleh, kemanapun boleh. Nah, lalu bagaimana kalau kita jadi panitia? Apakah perlu orang-orang non-muslim kita bagi? Ya, gini Mbak. Kalau jumlah dagingnya itu banyak, ya silahkan. Maaf, kalau sedikit jangan. Kalau banyak silahkan. Tetapi jangan diberikan dalam porsi yang sama dengan warga yang beragama Islam. Ya. Mungkin separuh porsi, mungkin sepertiga porsi, tapi ditambah yang lain, ditambahi jeruan atau ditambahi tulang gitu ya. Nah, kalau kemudian mereka protes dulu, kok kami kok dapatnya kok cuma separuh. Nah, kita bisa katakan, Ibu, Bapak, maaf, kalau mengendaki utuh bisa. Bahkan nanti dapat 2 kantong, 3 kantong, bahkan dapat 1 kambing bisa. Nah, kalau mengendaki begitu, mari ikuti saya, yuk baca sama asyhadu. Asyhadu. Nah, setelah syahadat nanti dapat utuh gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena daging kurban adalah daging yang barokah. Maka kita prioritaskan untuk yang muslim. Tetapi memang ketika hari H, ada yang kurban itu sebenarnya tetangga kita, saudara kita yang non muslim itu jadi ya kepingin banget ya. Oh, umat Islam kok enak banget ya makan-makan daging. Sok kami kok nggak dapat ya, pelit banget. Nah itu kok pelit banget. Tetapi kalau kemudian kita beri, oh rasa itu memang baik gitu ya. Jadi monggo diberikan, tapi jangan porsi yang sama dengan yang jatah umat Islam. Karena ibadah kurban adalah pesta umat Islam gitu. Dan daging barokah. Begitu Pak Nagawati. Iya, terima kasih Ustadz. Siap. Next, please. Next, Mbak Ferni. Mbak Ferni, oke. Syukran, Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ustaz. Iya, Ustaz. Pertanyaan Ustaz ya, satu. Begini Ustaz, kata Ustaz tadi kalau misalnya syarat untuk berkurban itu salah satunya kan wajib untuk bagi mampu ya Ustaz ya. Kalau misalnya ada satu keluarga nih, dia kakaknya mau kurban tapi nggak cukup uangnya, terus akhirnya patungan gitu Ustaz, satu keluarga itu bagaimana ya? Patungan? Iya, patungan untuk beli satu kambing bukan sapi. Oh, jadi sekeluarga kalau beli satu kambing tidak mampu gitu ya, terus patungan gitu ya? Misalnya yang 3 bersaudara, patungan masih SMA, kan dari SMA masih kuliah, SMA terus mereka patungan untuk membeli satu kambing bukan satu sapi, itu bagaimana? Ya, jadi begini, kurban itu kan hanya untuk orang yang mampu. Maka jika tidak mampu kan tidak wajib atau tidak harus berkurban. Nah, tetapi kok kepingin sekali, bagaimana? Ya boleh latihan kurban. Kayak adik-adik kita di sekolah itu kan ada latihan kurban ya, masing-masing iuran 10.000 atau 50.000 atau 100.000 nanti iuran untuk membeli hewan kurban, kemudian disembelih seperti ibadah kurban, kita bagi-bagi seperti ibadah kurban dan seterusnya. Tapi itu posisinya adalah latihan. Meskipun latihan itu bagus ya untuk latihan, tetapi belum menjadi ibadah kurban, baru latihan ibadah kurban.
Nah, sering kita sarankan kalau untuk adik-adik SD atau TK yang latihan itu, supaya nilai manfaatnya lebih besar dan berlipat ganda, maka setelah uang itu terkumpul, maka kemudian disepakati diberikan kepada guru yang tidak mampu, agar pernah seumur hidup minimal 1 kali berkurban. Jadi uang itu dikumpulkan, kemudian diberikan kepada guru yang tidak mampu tadi, agar guru tadi mampu berkurban di tahun itu. Tahun depan cari guru lagi yang lain lagi yang belum mampu gitu. Nah, supaya orang itu kembali dapat, orang yang berikutnya juga dapat pahala berkurban. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan keluarga? Ya, karena masih latihan kurban, ya sudah disepakati aja. Uangnya dikumpulkan, kemudian disedekahkan ke anak pertama. Maka tahun ini anak pertama yang kurban, karena dapat uang yang utuh ya. Nah, kemudian tahun depan urunan lagi gitu ya. Ini mirip-mirip arisan saya kira ya. Urunan lagi, nah nanti anak kedua yang diberi uangnya agar anak kedua ini bisa kurban. Tahun ketiga nanti anak ketiga. Jadi mirip arisan. Nah, kalau memang tidak mampu kurban setahun sekali tidak ada masalah. Maka bisa 2 tahun, setiap 2 tahun. Kalau setiap 2 tahun nggak bisa ya nggak apa-apa, jadi setiap 3 tahun gitu. Iya, baik, Ustaz. Begitu Mbak. Iya. Ya, Ustaz. Tapi kata Ustaz tadi kan bisa mengatasnamakan satu keluarga gitu ya, Ustaz ya. Saya pikirnya kalau misalnya bapak saya berkurban, apakah boleh itu untuk mengatasnamakan istri beliau, kemudian saya dan adik saya begitu, Ustaz? Ya, jadi kurban itu yang benar kalau kita sendiri, maka kurban sama diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah menikah, maksudnya maaf, kalau kita, saya atau Mbak sudah berkeluarga ya masing-masing ya. Ini salah ucap nanti gimana? Nah, kalau sudah berkeluarga maka kurban atas nama keluarga kita. Jadi tidak perlu digilirkan. Karena Rasul tidak pernah mencontohkan ibadah kurban dengan cara digilirkan, gitu. Begitu, Mbak. Kalau saya masih single nih, misalnya adik kakaknya gitu, terus ada satu bapak sama istri beliau, kemudian berarti boleh misalnya satu kambing atau satu sapi buat berempat gitu. Oh, ya boleh saja. Sebaiknya malah uangnya diberikan kepada ayahanda agar bisa kurban atas nama keluarga beliau. Nah, kita yang belum berkeluarga dan masih ikut orang tua kita nanti masuk ke situ gitu. Jadi kalau kurbannya atas nama keluarga Bapak Fulan, maka Pak Fulan dapat pahalanya, istrinya Bu Fulan dapat pahalanya, terus anak-anak mereka dapat pahalanya gitu. Nah, jadi karena kurban itu adalah untuk yang sudah mampu, maka diatasnamakan maaf, diatasnamakan orang yang sudah mampu atau kepala keluarga gitu. Gitu, Mbak. Satunya boleh. Oke, silakan. Kemudian untuk hukum apa ya, hukum penyembelihan hewan, saya pernah baca kalau kita disunahkan untuk memotong hewan kurban kita sendiri seperti itu, Ustaz ya. Makanya tadi kenapa bilang perempuan itu sah kayak gitu kan, karena saya pikirnya mungkin memotong hewan kurban itu di area pekarangan rumah dia kayak gitu. Jadi suka ada kayak kajian-kajian apa ya, kayak iya pokoknya kalau ada bahas itu cewek kakak disarankan atau ditekankan untuk bisa potong sendiri seperti itu. Ya. Ya, kurban itu adalah persembahan kita kepada Allah. Maka sangat bagus kalau kemudian kita sendiri yang menyembelih, kemudian kita yang bagikan ke masyarakat dan seterusnya. Tapi untuk kemaslahatan umat, kalau itu kita lakukan, khawatirnya nanti ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ada yang double, ada yang terlewat dan seterusnya. Maka kemudian dikoordinir oleh masjid. Nah, setelah dikoordinir oleh masjid, kalau dikoordinir oleh masjid, maka akan dihitung betul yang berhak mendapatkan siapa saja, yang kemungkinan belum di mana saja, dan seterusnya. Nah, kemudian yang menyembelih nanti bisa salah satu sahibul kurban. Bisa begitu. Nah, tetapi kalau sahibul kurbannya perempuan, ya sebaiknya tadi jangan ya.
karena dikhawatirkan nanti tidak mengganggu suasana kan gitu ya. Nah, maka lebih bagus kalau kemudian yang menyembelih adalah sahibul kurban. Makanya di tempat kami para pemuda saya minta untuk latihan menyembelih. Ya paling nggak ikut basic training Juleha agar bisa menyembelih dan ketika kelak berkurban itu bisa menyembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, kemudian panitia yang kemudian membantu untuk menguliti, memotong-potong dagingnya dan seterusnya gitu. Tapi apakah kemudian para sahibul kurban harus menyembelih sendiri? Tentu tidak ya. Nah, di Arab Saudi besok kalau atau kemarin ya ketika berhaji ada 2,4 juta jamaah haji, maka ada 2,4 juta ekor hewan kurban. Nah, itu kalau masing-masing sahibul kurban merasa berhak menyembelih, wah repot itu. Nanti di Muaisim akan penuh dengan orang ngumpul ya, jadi bottleneck di situ. Ada 2,4 juta orang ngumpul di situ untuk antri menyembelih hewan kurban. Kan tidak begitu ya. Nah, jadi kalaupun bisa alhamdulillah, kalaupun tidak bisa tidak ada masalah gitu. Begitu, Mbak. Terakhir aja gitu Ustaz. Udah 1D, oke. Baik, Ustaz. Nah, kalau misalnya ada orang yang mampu yang menurut keluarga tersebut, oh kita nggak usah makan daging kurban nih, jadi kita kasih aja bisa kirim uang ke suatu panitia gitu di daerah, misalnya daerah Gunung Kidul di daerah Yogyakarta, nanti atas nama saya, kemudian saya nggak perlu nih dapat dagingnya, jadi didistribusikan aja ke masyarakat Gunung Kidul tersebut. Itu tidak apa-apa ya Ustaz? Walaupun Oh, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau niatnya ikhlas dapat 2 pahala. Pertama pahala berkurban. Kedua pahala sedekah. Ya. Karena kita kan dapat jatah ya maksimal 1/3 bagian. Kalau jatah kita kemudian disedekahkan lagi, maka kita dapat pahala double. Pertama pahala kurban, kedua pahala sedekah. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang ditawari untuk titip di lembaga amil zakat ya. Nah, kurban di daerah konflik, kurban di negara-negara yang kekurangan ya. Misal kurban di Afrika misalnya begitu ya, atau di Palestina atau di jalur Gaza dan seterusnya, atau di tempat-tempat yang lain. Dan sahibul kurban ya tidak harus memakan daging hewan kurbannya. Ya, begitu Mbak. Boleh dan itu bagus nih. Yang penting kesepakatan dengan seluruh anggota keluarga gitu. Karena jangan sampai istri berharap, wah tahun ini masak daging nih. Ternyata suami secara sepihak memutuskan, oke kita kirim ke daerah lain. Istri, ya udahlah, nggak apa-apa yang punya uang dirimu. Akhirnya istrinya padahal pengen banget masak daging, tapi kemudian harus menelan ludah dan seterusnya. Kalau zaman sekarang, beli aja langsung di warung soto, warung sate. Ada lagi, silakan. Ya, next. Amin. Berikutnya, silakan. Next, silakan. Mas Nur Hadi. Siap. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas? Siap. Saya open mic open cam biar. Ya, barakallah. Siap, Oke, ya, Ustaz. Mas. Yang pertama, sejauh mana tanggung jawab kita sebagai pembeli untuk memastikan bahwasanya hewan kurban kita itu memenuhi syarat gitu ya, dan tidak ketipu tadi gitu. Bagaimana kita sebagai Sejauh panitia mana tanggung jawab kita sebagai pembeli, Ustaz? pembeli? Misalnya itu kita beli yang di pinggir-pinggir jalan tuh kan suka ada tuh hewan kurban gitu kan ya. Oh iya, oke. Nah, sejauh mana tanggung jawab kita sebagai pembeli untuk memastikan bahwasanya hewan ini udah boleh gitu? Mas Nur, ini sebagai sahibul kurban atau sebagai panitia? Sahibul kurban. Oke. Ya, kita ketika membeli hewan kurban, kita bisa nanya kepada penjual yang amanah. Oke. Artinya dia jujur, tidak menipu, ya. Dan penampilan ya Islami gitu ya kira-kira ya. Nah, kita nanya baik-baik, ini sudah memenuhi syarat apa belum gitu ya. Karena ada juga oknum pedagang itu mengatakan, oh ini sudah dewasa, padahal ternyata belum. Hanya karena dia pengen hewannya laku.
Ini sakit nggak? Oh, ini sehat. Ternyata sakit. Ya bisa begitu. Ya, tetapi memang apa namanya yang kita pilih hewan yang kondisi fisiknya bagus ya, bulunya ini kisah panjang sama. Oke. Jadi ini moving to recycle. Oke. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memilih hewan yang berkualitas baik. Kalau kemudian ternyata hewannya sakit atau hewannya cacat, itu di luar kemampuan kita. Jadi yang penting adalah kita berusaha memilih yang terbaik. Bukan kemudian memilih yang terburuk dari yang ada. Memilih yang termurah dari yang ada. Tidak begitu. Jadi yang dinilai adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud. Baik. Yang kedua, Ustadz, kalau misalkan kita ke lembaga amil gitu ya. Yap. Artinya kita langsung kontak panitia gitu kan ya. Oke. Nah, apakah kita juga harus menanyakan hal tersebut, Ustadz? Atau kita percaya aja? Kita percaya saja. Ya. Percaya aja ya. Tetapi ini amanah untuk lembaga amil zakat. Maka mereka tidak boleh mengingkari amanah itu. Begitu mereka mendeklar bahwa mereka sanggup menjadi panitia, maka mereka harus amanah. Nah, kalau kemudian mereka mendeklar dan mereka sengaja tidak amanah, ya dosanya ditanggung mereka begitu. Kita merasa bahwa kita sudah mempercayakan kepada lembaga yang semoga amanah, ya. Maka lepas kewajiban kita, kemudian bola itu berada di orang yang kita amanahi. Mestinya mereka amanah. Tapi kalau kemudian tidak amanah, ya itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Baik, Ustadz. Yang terakhir, Ustadz. Wah, satu lagi. Oke. Iya. Pratiwi sabar ya, Mbak. Baik, Mbak Tiwi, mohon izin. Nah, Ustadz, misalkan ya Allah berikan kita keluangan rezeki, Ustadz ya. Jadi kita bisa kurban beberapa ekor gitu ya. Nah, padahal kan sekarang kita udah tahu satu keluarga cukup satu nih. Nah, apakah ya udah gitu, jadi satu keluarga satu titik selesai gitu ya? Atau si budget yang berlebihan ini bisa kita kasihkan ke misalkan tadi yang sudah disebutkan ke keluarga yang minimal, misalkan tadi guru yang tidak mampu gitu ya, sehingga minimal dia seumur hidup pernah berkurban gitu kan ya? Iya. Iya. Nah, artinya maksudnya itu ketika kita bisa lebih dari satu ekor untuk kurban, ini paling afdal atau arahannya itu gimana, Sat? Oke, jadi kalau kita bisa kurban lebih dari satu ekor, maka pilihannya adalah satu ekor atas nama keluarga kita. Satu ekor lagi bisa diatasnamakan orang tua kita yang tahun ini tidak bisa berkurban. Masih hidup, ya, kepengen kurban tapi tidak ada anggaran. Maka bisa kemudian uangnya kita berikan ke orang tua kita. Agar orang tua kita bisa berkurban tahun ini. Ya. Oke. Karena mungkin kepengen banget. Ya. Atau kita berikan ke istri. Ya, biar istri kurban dimanapun silakan, mau ikut lembaga amil zakat atau ke panti asuhan atau ke pesantren atau kemanapun silakan. Jadi satu atas nama keluarga kita, satu silakanlah istri mau kemana itu silakan. Atau alternatif ketiga, boleh satu atas nama keluarga kita, satu di atas namakan orang tua kita yang telah meninggal. Pahalanya untuk orang tua kita telah meninggal. Tapi memang kalau cara seperti ini itu minimal harus satu. Kita sendiri harus kurban dulu. Yang tidak boleh adalah kita anggarannya terbatas, hanya bisa satu, kemudian kita tidak berkurban, tapi malah kurban di atas orang tua kita telah meninggal, itu nggak boleh. Karena kewajiban kita harus gugur dulu. Kayak haji lah. Haji itu kan boleh kita badal haji dengan syarat kita sudah haji. Nah, maka kalau tahun ini kita akan kurban, anggaran cuma satu, ya tidak boleh. Kemudian di atas namakan orang tua yang telah meninggal, nggak boleh. Dengan kita sendiri tidak berkurban. Tapi kalau anggarannya banyak, maka boleh. Satu, kita atas nama keluarga kita. Terus yang sunnah ini, yang kedua ini, nah boleh di atas namakan pahalanya untuk orang tua kita telah meninggal, boleh. Atau pilihan lain lagi, satu kita, yang kedua itu bisa saudara kita, kakak kita, atau adik kita yang masih kekurangan. Keluarga dekat, ya, yang masih kekurangan. Nah, kalau orang tua kita sudah kurban, istri sudah, karena sudah punya anggaran sendiri.
kemudian saudara-saudara kita semua udah kurban, mereka sebenarnya orang kaya, ya sudah boleh kemudian kita sedekahkan uangnya ke tetangga dekat atau jamaah pengajian atau jamaah masjid di sekitar kita yang memang kekurangan, disedekahkan ke beliau agar beliau bisa kurban tahun ini. Itu bagus, Pak. Itu Mas. Baik, Ustaz. Baik. Yang penting minimal kita sendiri keluarga kita harus kurban tahun ini. Setiap tahun kurban. Baik, Ustaz. Syukur. Apaan? Ya, oke. Mbak Deli nggak jadi Ustadz karena udah pertanyaannya katanya udah diwakilin sama Mas Nur Hadi. Next berarti Mbak Tiwi. Monggo Mbak. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz, Mbak Ari. Amin. Izin nanya Ustadz yang 1A. Ya. Tadi kan Siap. dijelaskan kalau Oke. tidak boleh menyakiti hewan kurban. Nah, saya penasaran tadi pas lihat gambar sapi terus hidungnya tuh berdarah gitu. Nah, itu ketika Hidungnya jadi berdarah? kayak ya maksudnya waktu kayak sebenarnya pertanyaan saya adalah waktu masukin si tali itu ke hidungnya itu masuk kriteria menyakiti atau tidak Ustadz? Oh iya, 1A. itu sakit sekali. Itu sakit sekali, tapi dilakukan bukan saat penyembelihan hewan kurban. Itu dilakukan ketika hewannya masih muda, di usia kira-kira 4 bulan, 3 bulan. Jadi 4 bulan, 3 bulan, atau 5 bulan, itu dipasangi tali keluh itu. Atau nusring tadi itu. Jadi dipasangnya bukan ketika penyembelihan hewan kurban. Gitu, Mbak. Baik. Berarti maksudnya itu di luar memang istilahnya prosedur normal gitu ya Ustadz ya? Iya, supaya memudahkan handling ternak. Karena kalau kita kesulitan handling, nanti penyembelihannya juga susah. Bahkan ketika hewan mau disembelih, sudah satu irisan, tiba-tiba dia berotak, dia lari, nggak bisa dikendalikan, yang sakit nanti siapa? Ya hewannya kan malah. Maka memang standar di semua negara saya kira, itu ada pemasangan peluh tadi, atau handling tadi. Nose-ring, gitu Mbak. Dan pemasangannya bukan ketika ibadah kurban, tapi jauh-jauh hari, ketika dia masih muda, masih remaja. Gitu. Baik Ustadz. Terus yang 1B, itu saya pernah ditanyain sama tetangga. Kan beliau itu non-muslim. Terus beliau bilang, Mbak boleh nggak sih Mbak, aku korban tapi atas nama jadi dia mau berkorban tapi atas nama saudaranya yang muslim gitu. Kalau dia kan non-muslim. Terus tapi dia pengen bantu saudaranya untuk berkorban gitu. Nah, saya nggak berani jawab gitu. Nah, kalau mohon jawaban dari Ustadz, apakah boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke, ini saya tak mencerna pertanyaannya dulu ya. Jadi ada orang Islam mendapatkan uang dari saudaranya yang non-muslim. Dia dapat uang untuk kurban gitu ya? Nah, kemarin itu kasusnya simpelnya begitu ya? Dia tetangga saya yang non-muslim tuh mau pengen beliin. Nah, ya? Jadi nggak ngasih uang ke saudaranya. Jadi kayak saudaranya nggak, ya yang penting saudaranya terima. Oke, saya aku mau aku mau bantu saudaraku untuk kurban, tapi ya saudaraku udah aja terima jadi aja gitu. Aku yang nyariin, misalnya daftarin atau terus ngasih uang atau gimana ke panitia kurban, itu gimana Ustadz? Begini, sebaiknya hewan kurban itu diberikan kepada saudara yang muslim, kemudian saudara yang muslim itu kemudian datang ke masjid untuk menyerahkan sendiri. Atau berdua boleh, tetapi yang muslim harus datang. Ya, bahwa kemudian ini kurban atas nama beliau yang beragama Islam itu. Nah, anggarannya dari saudara yang muslim nggak apa-apa, kan itu sudah diberikan tuh ya. Kan sudah diberikan. Nah, kalau sudah diberikan, itu sudah jadi hak saudara yang beragama Islam, mau dikurbankan ya silakan, mau tidak ya silakan, kan sudah jadi haknya.
Meskipun ya mestinya kalau memang tujuannya untuk agar dia mampu berkorban ya monggo saja gitu. Ini mirip-mirip begini, mirip-mirip kasusnya sebenarnya begini. Ada kita ya Mbak, kita kemudian jualan sesuatu. Nah, kemudian pembeli kita ini orang non-muslim gitu ya. Terus kita dapat keuntungan yang sangat besar. Nah, uang itu kan sudah jadi uang kita. Maka mau kita pakai untuk kurban boleh. Nah, atau begini, kita ada tetangga non-muslim mau jual tanah. Kesulitan, nggak dapat pembeli. Kemudian kita mendengar, kita membantu ya, kita membantu mencarikan pembeli. Akhirnya deal, sepakat. Nah, kita dapat komisi, dapat apa istilahnya uang terima kasih gitu 4 juta. Nah, uang itu bisa untuk kurban. Meskipun dari tetangga yang punya tanah tadi kan non muslim ya, nggak ada masalah. Yang penting itu uang kita yang kita dapatkan secara sah dan halal. Nah, sekarang mirip tadi itu ada saudara non muslim memberikan kepada saudara yang beragama Islam. Nah, tentu ada alasan kenapa saudara non muslim tadi memberikan pada saudara yang muslim. Pasti ada alasan. Alasannya mungkin karena dia kakak beradik, dia sayang pada kakaknya atau adiknya. Kan pasti ada alasan. Dan alasannya kan syar'i ya, bukan karena apa-apa gitu ya. Beda cerita kalau kemudian saudara yang non muslim itu kemudian membuat apa ya ketentuan-ketentuan khusus yang kemudian melanggar syariat, itu nggak boleh. Tapi kalau tidak ada syarat dan ketentuan berlaku, artinya pokoknya kambingnya tak berikan ke kamu mau kurban silakan, itu oke, nggak ada masalah. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Oke, Mbak, sama-sama. Next, Mbak Uci, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi yang pertama tadi alhamdulillah sudah diwakilkan juga oleh Pak Sukma tadi ya, Mas Nur Hadi tadi. Ya. Terus yang kedua, Ustadz tentang tadi kan kewajiban berkurban yang tiap tahun gitu ya Ustadz ya. Tadi jika berarti kalau misalnya apakah bisa seperti ini Ustadz? Karena setiap tahun berkurban, terus tahun berikutnya misalnya dia berkurban mau bukan atas nama ini, tapi misalnya atas nama salah satu keluarganya gitu Ustadz. Tapi dianya sih udah berkurban tapi tahun lalu. Boleh nggak seperti itu Ustadz? Oh, nggak bisa. Kurban itu tiap tahun. Tiap tahun ya, Kurban maksudnya itu setiap tahun. Jadi kalau tahun ini kita dimampukan, maka tahun ini kita kurban. Tahun depan dimampukan lagi, kita kurban lagi. Tahun depannya lagi, kita dimampukan lagi, kita kurban lagi. Tapi Jadi kalau kurban dimampukan itu setiap tahun. ya Jadi setiap tahun. kurban itu setiap tahun. Tidak kemudian dulu kan sudah. Nah, kalau dulu kan sudah, maka Allah akan mengatakan, ya sudah, rezekinya dulu saja. Kan dulu sudah. Iya, baik. Rezekinya dulu aja, yang dulu kan sudah. Sekarang nggak usah ya, wong dulu sudah. Apakah begitu? Jadi kurban itu adalah ketika tahun ini kita dimampukan Allah. Gitu. Terus tadi ketika kita bisa berlebih, ya itu 1B Ustaz. Cuman ini agak masih nyambung. Berarti kalau kita masih berlebih dari materi untuk misalnya berkurban, lebih materinya untuk berkurban berarti bisa setelah kita gitu ya, setelah atas nama kita gitu, atas nama saya pribadi, bisa tadi ke atas nama misalnya keluarga yang lain gitu ya Ustaz ya. Kayak gitu ya. Kayak tadi jawaban ke Mas Nur Hadi tadi. Ya. Iya, Jadi setelah kita sendiri kurban, maka boleh kalau ada anggaran lagi. Jadi gini, tahun ini kita punya uang 8 juta misalnya, atau 7 juta. Iuran sapi kan hanya 3,5 ya misalnya gitu. Nah, berarti kan bisa untuk 2. Maka 1 atas nama kita, nah yang 1 ini bebas. Mau diberikan ke siapa, silakan. Yang penting 1 ini untuk kita itu harus terpenuhi dulu. Gitu. Iya. Baik Ustadz, itu 1B. 1C-nya Ustadz. Ya. Yang tentang kurban ke ke lembaga amil ya, kayak gitu. Ya. Atau NGO. Nah kan ada lembaga yang kurban itu dalam bentuk paket gitu Ustadz. Maksudnya udah kalengan gitu. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Ustadz ya. Itu hukumnya gimana Ustadz, kurban kaleng? Kayak gitu. Jadi sebenarnya begini, itu bukan kurbannya kalengan tidak ya. Tetapi kurbannya memang 1 ekor utuh. 1 ekor utuh. Tetapi supaya bisa dikirim ke berbagai negara, maka dibuat dalam bentuk kaleng. Agar memungkinkan
untuk dikirim ke berbagai negara. Karena kalau dalam bentuk daging mentah itu tidak mungkin, karena akan segera busuk. Nah, ini sama dengan yang terjadi di Saudi. Di Saudi itu ada setiap tahun 2,4 juta jamaah haji. Maka ada 2,4 juta ekor hewan kurban. Nah, ternyata ke 2,4 juta ekor hewan kurban itu dagingnya tidak habis dimakan oleh orang Arab di hari itu. Tetapi ada yang diproses, ya, kemudian disimpan, kemudian nanti dikirim ke berbagai negara. Pengirimannya bukan hewan utuh, tetapi sudah diproses, ya. Apakah jadi daging beku atau sudah dalam bentuk kornet atau apapun gitu ya. Tetapi memang sudah diproses agar memungkinkan untuk dikirim ke berbagai negara. Gitu. Jadi pengirimannya memang bukan dalam bentuk hewan utuh atau daging yang besar, tapi sudah diproses. Nah, termasuk ketika kemudian diproses jadikan daging corn, daging yang dikalengkan itu boleh, kornet ya boleh ya. Nah, sehingga kemudian bisa dimasak di negara yang lain, karena kan tidak membusuk ya, gitu. Itu boleh, Mbak. Ya, baik Ustadz, mungkin itu aja. Jazakallah khair. Ya. Amin. Wa antum jazakallahu khairan. Ustadz, Mbak Adini. Ustadz, bentar, Ustadz tunggu sebentar boleh. Ustadz, sebelum kita ke chat box, tadi aku mau menyambung ke pertanyaannya Mbak Uci tadi, kan misalnya gini kan Ustadz. Yes, ini aku nyelip ya Ustadz ya ceritanya. Jadi misalnya gini. Jadi kan misalnya gini, ini dari aku studinya. Terus aku kan pas ketika suamiku mutasi gitu mutasi, aku jadinya begini Ustadz. Kita emang alhamdulillah kurban tiap tahun, tapi kemudian pada akhirnya setelah kita mutasi itu, kita jadi tahun ini kita kurbannya kita kasih ke maksudnya kirim uangnya ke orang tuaku misalnya di Sulawesi Utara, terus tahun depannya lagi aku ngasih kirim uangnya ke orang tuaku di Jawa Barat. Nah, mertuaku di Jawa Barat. Nah, pertanyaanku adalah bahwa apakah kemudian aku ini suamiku ini dan aku ya itu bukan dapat pahala kurban tapi pahala sedekah aja Ustadz. Karena gitu tadi kan. Karena harusnya kan kita harus beratas nama kita sendiri ya, tapi karena kita pikir udahlah kita mau ke orang tua aja, soalnya kan waktu itu situasinya di tempat suamiku mutasi itu kayak slot-slotan gitu loh Ustadz. Oh kalau udah muni slot nggak usah, nggak bisa, belum berkurban tahun depan aja gitu loh kasusnya waktu itu. Makanya aku pikir ya udahlah Mas kalau gitu kita pindah ke orang tua sama mertua aja. Itu gimana Ustadz? Apakah aku cuma dapat pahala sedekah bukan dapat pahala berkurban? Ya, jadi kalau kita punya uang 4 juta misalnya, kemudian kita tidak berkurban, tapi uangnya kita kirimkan ke orang tua, ya maka tahun itu kita belum dicatat berkurban. Padahal kita sebenarnya sudah mampu. Nah, jadi yang diberikan ke orang tua itu kan bukan sedekah ya, karena kalau dari kita ke orang tua kan bukan sedekah, tapi menyantuni orang tua. Sedekah itu untuk orang lain ya, untuk orang lain. Jadi itu kan hanya uang untuk menyantuni orang tua. Meskipun kemudian oleh orang tua kita uangnya dipakai untuk kurban itu lain cerita ya. Tetapi kita yang wajib itu sebenarnya kena hukumnya yang harusnya kita berkurban tapi malah tidak berkurban. Nah, bagaimana kalau itu dulu? Ya sudah, itu kan dulu. Yang penting besok kita kurbannya minimal 2. Kan ada anggarannya. Dari suami Mbak Ari dan dari Mbak Ari sendiri kan ada. Jadi masing-masing nanti yang dikirim ke orang tua atau dikirim ke mertua nanti gantian mau pakai uangnya Mbak Ari dulu atau pakai uang suami. Yang penting di tahun itu, di tahun ini dan tahun yang akan datang minimal 1 atas nama keluarga Mbak Ari. Oke Ustadz. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau izin bertanya, untuk hewan-hewan kurban yang tadi cacat, misalnya buta dan seterusnya, nanti gimana ya? Apa nggak boleh sama sekali disembelih dan dikonsumsi? Atau syarat tidak cacat itu hanya khusus untuk kurban? Iya, Mbak. Jadi hewan yang cacat, yang kecil, yang sakitnya bukan sakit zoonosis, itu boleh kita sembelih, boleh kita makan. Larangan tadi itu melekat pada ibadah kurban. Nah, karena ibadah kurban itu bukan sekedar ibadah makan-makan ya, tetapi itu ibadah persembahan terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita persembahkan adalah hewan yang terbaik. Nah, maka jangan berkurban menggunakan hewan yang masih kecil. Karena yang masih kecil kan belum yang terbaik. Jangan yang cacat, yang sakit karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Maka untuk kurban ya kita pilih yang terbaik, yang sehat, yang cukup umur dan seterusnya.
Tetapi di luar itu boleh kita sembelih, kita makan, macam-macam boleh. Nggak ada masalah gitu. Gitu. Terus sekalian ya, Mbak Oci, ini ada pertanyaan di sini tadi belum ditanyakan. Kurban atas nama almarhum ayah atau anak, jadi almarhum ayah, anak yang bayar, bisakah? Bisa, boleh. Yang penting kita sendiri, keluarga Mbak Oci, suami Mbak Oci itu berkurban. Jadi minimal 2, 1 atas nama keluarga Mbak Uci, keluarga Mbak Uci ya. Yang kedua di atas nama almarhum ayahanda itu boleh, boleh. Yang penting minimal 2. Kalau hanya 1 ya jangan. Ada satu hal yang barangkali perlu kita ingatkan. Ada hadis zaman dulu, ada seorang wanita dipesani suaminya untuk tidak keluar rumah selama sang suami pergi. Masih ingat ya Mbak ya? Jadi suami berpesan pada istrinya, Adinda, jangan kau meninggalkan rumah selama aku pergi. Itu ya, oke ya, oke, siap Mas. Nah, kemudian ketika sang suami pergi, datanglah utusan dari keluarga orang tua si wanita ini mengabarkan ayahandanya sakit. Nah, Mbak, ayahmu sakit loh, Mbak. Mbak pulang dulu sebentar. Oh ya, saya pengen pulang, tapi suami berpesan untuk tidak keluar rumah. Saya nggak bisa pulang, karena suami belum pulang. Nah, mohon sampaikan salam ke orang tua, dan saya doakan dari sini semoga Allah segera sembuhkan beliau. Nah, sang utusan kemudian pulang. Setelah beberapa hari datang lagi mengabarkan bahwa orang tua si wanita ini sakit keras ya. Dan sepertinya sudah kritis. Mbak, ayahandamu sakitnya gak kritis, Mbak. Pulanglah sebentar. Mumpung saya ada waktu. Ya, saya pengen pulang, amat sangat pengen. Wallahi demi Allah sangat pengen pulang. Mungkin nangis ya. Tapi suamiku belum pulang. Aku dapat amanah tidak keluar rumah. Zaman sekarang ya di WA ya gampang. Di WA, di telepon, di SMS gampang. Tapi masalahnya zaman Rasulullah nggak ada WA. Nggak ada telepon. Nah, ya sudah. Akhirnya sang utusan tadi pulang. Nah, selang beberapa hari ngabarkan lagi, Mbak, telat. Pakmu udah meninggal. Pulanglah sebentar. Ini belum mau dimakamkan, pulanglah sebentar. Ini kesempatan terakhir, Mbak, melihat orang tua sebelum akhirnya kemudian dimakamkan. Ya tentu kalau normal ya nangis kan. Tapi masih ingat pesan suami itu tidak keluar rumah. Akhirnya pesan lagi ke tadi, Pak D, maaf ya, aku tuh pengen pulang, pengen banget. Bohong kalau aku nggak pengen pulang, nangis. Tapi suamiku belum pulang. Dengan aku dapat amanah untuk tidak keluar rumah. Nah, sampaikan salam ke keluarga. Kita doakan dari sini semoga Bapak husnul khatimah. Nah, sang utusan tentu pulang dengan perasaan yang tidak karuan dan mungkin agak dumel gitu ya. Dikabari orang tuanya sakit, nggak mau pulang, sakit keras nggak mau pulang, bahkan meninggal, nggak mau pulang. Nah, dengan perasaan dongkol itu pulang, tapi mampir ke forum Rasul. Sampaikan ke Rasulullah, ya Rasul, zalim ini wanita ini, zalim ini. Loh, kenapa kok zalim? Dikabari orang tuanya sakit, nggak mau pulang. Dikabari orang tuanya sakit keras, nggak mau pulang. Orang yang meninggal, nggak mau pulang, zalim. Rasul mengatakan, sebentar. Ya, nggak ada sih kata-kata itu nggak ada sih di hadis itu ya. Tapi sebentar, ada masalah apa? Gitu. Katanya ini dia pesani suaminya itu tidak keluar rumah dan dia manut sama suaminya. Oh begitu. Bapak Ibu, Rasulullah tersenyum. Kemudian beliau mengatakan begini, Mas, tak beritahu ya Mas ya. Dosa-dosa orang yang meninggal ini diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki anak perempuan yang taat patuh pada suaminya. Nah, jadi kalau kita pengen orang tua kita berada di surga, maka jadilah kita sebagai anak yang soleh atau solehah, maka pahalanya sampai ke orang tua kita. Itu jadi wasilah penghapusan dosa bagi orang tua kita. Ya. Maka kalau kita ingin orang tua kita bahagia di surga, maka mari kita jadi anak yang soleh atau soleh, maka pahalanya akan sampai ke orang tua kita. Gitu. Tuh. Kemudian Bini Putu, bertanya, mohon maaf jika sudah dijelaskan, apa perbedaan secara fisik hewan kurban yang mati karena kehabisan darah dan yang mati karena rasa sakit? Gini, kalau matinya karena rasa sakit, itu matinya segera. Jadi disembelih kemudian melakukan sesuatu langsung mati. Ya, itu jadi matinya bukan karena penyembelihan, tapi karena hal yang lain. Ya. Kalau mati karena penyembelihan, dia gradual, turun pelan-pelan sampai darah di tubuh minimal dan suplai oksigen ke otak sangat minimal sehingga kemudian mati dengan sendirinya. Begitu. Kemudian misalnya hewan kurbannya sudah disembelih tapi ternyata belum mati duluan karena sakit yang disebabkan pisau yang digunakan tidak tajam, bagaimana? Ya
Eh, ya, saya nggak ngerti ya apakah dosanya siapa yang nanggung. Tetapi kalau orang sudah berusaha, tetapi kok ya khilaf ternyata pisaunya kurang tajam, ya sudah gitu. Ya beda cerita kalau kemudian sengaja menggunakan pisau yang tidak tajam gitu. Makanya memang penting untuk ngecek ketajaman pisau sebelum hari H penyembelihan gitu. Kemudian Mbak Deli nggak jadi pertanyaan. Mbak Nur Amalina, tadi yang resen nggak jadi ya? Atau mau jadi? Ya Ustadz, Jadi Assalamualaikum. ada. Ada. Kalau ada, Ini, monggo silakan. oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, maaf ini takutnya aku yang salah pemahaman, jadi mau minta diluruskan gitu ya. Oke. Tadi Yap. tentang Oke. kurban untuk almarhum gitu ya, entah ayah atau ibu, itu tuh Iya. maksudnya nggak boleh dia doang, karena harus kita dulu kan. Jadi misalkan kita terus ayah gitu, misalkan suami udah. Nah, itu tuh boleh Ya. juga boleh kayak misalkan di tempat yang berbeda, misalkan aku di mana, beliau di mana gitu. Apa si kurban almarhum itu harus ngikut ke orang yang kurban atau misalkan ke keluarga lain misalnya yang sapi gitu. Gitu nggak sih Oh, tadi? enggak. Jadi begini, Mbak. Ketika kita ada anggaran hanya satu, maka cukup kurban diatasnamakan keluarga kita. Maka insya Allah pahalanya akan sampai ke seluruh anggota keluarga kita, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua kita yang telah meninggal, yang ngajari kita agama, semuanya akan dapat pahalanya. Itu kalau anggarannya cuma satu. Nah, sekarang kalau anggaran kita berlebih, bisa untuk kurban dua. Karena kita merasa nikmat Allah sangat banyak. Dan kita meyakini perintah kurban dari Allah yang memberikan anggaran Allah, maka kalau kita ikhlas berkurban, maka uang itu akan kembali ke kita dalam waktu tidak terlalu lama. Gitu. Misalnya bekal ibadah kurban itu akan dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Nah, kita meyakini begitu, maka kita berniat tahun ini kurbannya dua. Satu atas nama keluarga kita, satu lagi bebas. Maka boleh diatasnamakan almarhum ayahanda atau almarhum ibunda kita, itu boleh gitu. Lalu tempat kurbannya di mana? Ya bebas saja gitu. Mau di tempat yang sama ya silakan, mau tempat yang berbeda ya silakan gitu. Contoh, mohon maaf ya. Kami ya dengan istri gitu sudah bertekad sejak awal-awal menikah dulu, kita dari dimampukan Allah, kita kurbannya selalu dua. Satu atas nama keluarga Bapak Nanung dan Nadona, kemudian istri saya tak berikan anggaran, silakan. Mau kurban di mana pun boleh. Mau kurban di rumah ibu mertua, silakan. Mau kurban titip di pesantren, silakan. Mau kurban dimanapun, silakan. Mau kurban lewat pesantren, silakan. Gitu. Yang penting minimal satu itu atas nama keluarga kita. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Ustadz. Satu lagi Ustadz, boleh? Boleh, silakan. Tentang Boleh. tentang sepatu Villa. Jadi kemarin teman Kembali aku ke villa. beli sepatu, ternyata pas nyampe baru sadar dia itu dari babi gitu. Nah, itu tuh Ya. dipegang itu hukumnya gimana sih? Terus sebaiknya diapakan gitu sih? Karena dia udah beli juga gitu si villanya itu. Ya. Ustadz. Oke. Nah, gini, kalau kita mengetahui dengan pasti bahwa ternyata memang itu varian yang menggunakan bandit kulit babi, maka memang para ulama di mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kulit babi itu najis manakala dia basah. Ya. Dan sedikit mereview materi kuliah kita beberapa saat yang lalu, ulama memang beda pendapat tentang kenajisan kulit binatang setelah disamak. Nah, para ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa kulit binatang setelah disamak maka hilang sifat najisnya. Mazhab Malikiyah. Kemudian mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa kulit binatang setelah disamak hilang sifat najisnya kecuali kulit babi. Nah, kalau Syafi'iyah berpendapat bahwa kulit binatang setelah disamak itu hilang sifat najisnya kecuali kulit babi dan anjing. Nah, maka kalau kita ikut Syafi'iyah, kemudian kita meyakini ini kan jelas sudah disamak ya. Maka kalau kalau kita Syafi'iyah ya tetap najis karena kita ikut Syafi'iyah, ataupun Hambaliyah atau Hanafiyah tetap najis gitu.
Nah, lalu pilihannya bagaimana ya? Pilihannya bisa diberikan ke teman yang non-muslim gitu. Jangan ke teman yang muslim, ke teman yang muslim itu nggak boleh kan? Maka diberikan kepada teman yang non-muslim atau dijual lagi, silakan. Atau Baik, ya gitu, gitu Mbak. baik, terima kasih Ustadz. Yap. Ada lagi? Mbak di chat ya, ada Mbak Nur Amalina. Satu mau tanya, misal satu keluarga suami dan istri masing-masing berkorban, kemudian anaknya yang sudah bekerja namun belum menikah juga punya kelonggaran rezeki berkorban, apakah baiknya anak itu tetap berkorban atas namanya, tapi dagingnya bisa dibagi-bagi ke saudaranya atau bagaimana? Jadi kalau seseorang sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, tidak lagi ikut orang tuanya, tidak lagi kehidupan dan nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya, artinya dia sudah mandiri, maka jika Allah sudah menganugerahi kemampuan untuk berkorban, ya dia berkorban sendiri. Jadi orang tuanya berkorban dan dia yang telah berpenghasilan meskipun belum menikah, maka mestinya dia berkorban. Gitu. Begitu. Kemudian ini jadi berkorban ya, jadi bukan diberikan ke saudaranya yang belum mampu, karena dia sendiri si anak itu sudah wajib kurban, karena dia sebagai mudhohi, sebagai wajib atau sunnah kurban, maka dia mestinya dilaksanakan gitu ya. Terus 1B, lebih utama kurban via amil di Indonesia atau via Palestina? Oh sorry, via amil di Indonesia atau di Palestina, itu terserah kita sih, preferensi kita sendiri ya. Preferensi kita sendiri, apakah kita pengen di Indonesia, karena di Indonesia juga masih banyak yang kekurangan, atau ke Palestina, ya monggo. Tapi sebatas yang saya ketahui memang di Indonesia ini banyak orang-orang yang sebenarnya mampu, tapi tadi pura-pura tidak mampu. Bahkan banyak daerah-daerah pelosok yang tidak berkorban, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Banyak warganya yang perokok berat. Ya. Bahkan ada satu desa semua laki-laki yang merokok. Semua laki-laki di situ punya uang 7,5 juta ya, misalnya gitu kan. Karena merokok tiap hari. Tetapi tidak ada satupun di desa itu yang berkorban. Apakah ini daerah minus? Tidak. Tidak. Dan banyak juga daerah-daerah yang, ya mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu malah lebih baik mengemis mencari hewan kurban atau daging ke bawah. Ya. Ke bawahnya maksudnya dari gunungan dia turun ke kota itu untuk nyari hewan kurban. Dia nyebarkan proposal kemana-mana. Padahal sebenarnya di dusunnya itu orang sedusun itu semuanya mampu. Karena mampu dan istiqomah membeli rokok sebungkus sehari. Jadi setiap keluarga di situ sebenarnya kaya raya, punya uang tiap tahun punya uang 7 juta, tapi malas kurban. Lebih senang mereka mengemis dari kurban di bawah. Ini mestinya tidak dibudayakan. Nah, maka kalau kemudian memilih untuk kurban di Palestina, saya kira jauh lebih baik karena jelas Palestina kondisinya seperti itu. Orang tidak merokok, tetapi uangnya hartanya habis karena diserang orang-orang Zionis dan seterusnya. Gitu, gitu Mbak Nur. Kemudian wah kayaknya saya takut. Selama tinggal di Korea, saya sering mendapatkan pertanyaan mengapa saya hanya memakan daging yang halal saja dan apa perbedaan antara daging halal dan non halal. Secara sederhana saya menjelaskan bahwa daging halal adalah daging yang disembelih dari ajaran agama Islam, yaitu dengan sembelih mengucapkan nama Allah. Namun ada yang berargumen bahwa ketika hewan disembelih di leher, kemungkinan hewan itu akan cepat mati sehingga darah tidak akan cepat keluar dengan sempurna. Sebentar. Ada yang berargumen bahwa ketika hewan disembelih di leher, kemungkinan hewan akan cepat mati sehingga darah tidak akan keluar dengan sempurna. Sedangkan untuk hewan yang disembelih dengan cara disetrum untuk dipingsankan terlebih dahulu, kemudian dipotong, maka jantung hewan masih berdetak dan ketika dipotong dengan mesin maka darahnya akan keluar lebih sempurna dan seterusnya. Maaf, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Banyak literatur yang saya baca ya, bahwa penyembelihan hewan secara syariat Islam yang dipotong itu hanya 3 saluran di leher bagian depan.
saluran makanan, saluran nafas, dan pembuluh darah. Ya. Nah, dan sumsum tulang belakang itu tidak diputus. Nah, maka ketika hewan disembelih di bagian depan, maka jantung itu akan memompa darah secara maksimal, menarik darah dari semua bagian tubuh, termasuk kaki, pantat, ekor, dan dipompakan keluar. Nah, jantung itu memompa darah karena perintah dari otak. Perintah otak dikirim tidak lewat HP, lewat medsos, tapi lewat kabel yang namanya sumsum tulang belakang yang ada di tengah-tengah tulang leher. Nah, karena kabel itu masih utuh, maka jantung masih terhubung dengan otak. Maka jantung akan menyuruh otak, kebalik, otak akan menyuruh jantung memompa darah keluar secara maksimal. Maka ketika darah sudah sangat minimal di seluruh bagian tubuh, maka jantung akan berhenti berdetak dengan sendirinya. Karena sudah kehabisan oksigen dan seterusnya. Maka justru sebaliknya, kalau hewan itu dipingsankan atau dengan disetrum, itu malah kadang less responsif. Ya. Karena electrical shock seringkali kemudian malah jantung berhenti berdenyut lebih awal. Jadi tidak mungkin kemudian malah matinya darah keluar lebih banyak, malah tidak ya. Karena jantung mengalami shock di situ. Shock karena setrum ya. Begitu Mbak Lili. Ya. Dan lagi Mbak Ferni, bolehkah memaksa diri berkurban dengan berhutang? Janganlah. Kenapa memaksa diri? Kurban itu kan untuk orang yang mampu ya. Nah, kalau tidak mampu ya jangan memaksa diri sampai berhutang. Jangan-jangan ini hanya khawatir nanti kalau tidak kurban nanti ditegur orang, dihina orang. Oh, berarti ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena khawatir kalau tidak tidak dipuji orang. Nah, ini kan jadi tidak baik ya. Nah, kalau memang secara materi saat itu belum mampu, tahun ini ya nggak masalah begitu. Jadi kalau memang tahun ini kita oleh Allah sedang ada keperluan yang betul-betul mendesak dan syar'i sehingga kemudian kita tidak bisa berkorban, ya sudah, nggak masalah. Allah memaafkan kita. Tapi kalau memang ada anggaran, ada tabungan cukup ya kita berkorban gitu. Dan jangan berkorban menggunakan uang yang utang ya, meskipun kalau kita bisa nyaur oke lah gitu, tapi sebaiknya janganlah gitu. Mbak Nur, maaf memastikan sedikit, berarti anak perempuan misal dia belum menikah, kalau dia bisa cariin nafkah sendiri berarti tetap ya dan korbannya harus sendiri. Iya, harus sendiri, bukan orang tuanya korban atau sama keluarga orang tuanya, dan dia sendiri yang sudah banyak penghasilan, nah sudah wajib untuk berkorban. Karena Allah memberikan rezekinya ke dia sendiri, bukan ke orang tuanya. Beda cerita ketika, jadi gini Mbak, Allah itu kan menganugerahkan rezeki bagi setiap makhluk, siapapun, makhluk apapun, siapapun, oleh Allah dijamin rezekinya. Bahkan binatang melata, termasuk semut, termasuk binatang yang amat sangat kecil, itu semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita. Nah, ketika kita masih anak-anak, kita juga dijatah rezeki oleh Allah, tapi dititipkan ke orang tua kita. Nah, sekarang begitu kita sudah mandiri, gitu Allah sudah langsung memberikan ke kita, maka kita yang wajib untuk berkorban, bukan lagi orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita masih mampu, ya monggo orang tua kita korban. Tapi kita sendiri kalau sudah dapat langsung dari Allah, dapat rezeki langsung dari Allah, ya kita juga berkorban. Gitu. Oke. Gitu. Oke, the last ini Ustadz, Mbak Nabila. Ya, silakan. Punten, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Tadi kan kalau misalkan Ustadz ini ya, case-nya ada rezeki lebih, tapi tetap kurban sendiri dulu, kemudian dianggarkan ke istrinya untuk terserah mau berkurban untuk siapa gitu. Okay. Itu kalau misalkan kayak ibu rumah tangga aja gitu, nggak berpenghasilan, jadi cuman dapat uang bulanan aja. Apakah boleh dari uang bulanan itu, atau memang ya udah dari suami harusnya yang ngasih lagi kalau misalkan ingin berkurban sendiri gitu? Uang bulanan itu uang istri atau uang keluarga? Uang istri.
Jadi istri dapat uang dari suami Uang untuk jajan ditabung gitu. sendiri gitu kan? Oh, uang jajan, Iya. oke. Oh, itu bagus Mbak, itu boleh ya. Jadi karena di warna ibu, di warna ibu. Mungkin sakit adik Pak. Jadi begini, kalau seorang istri dapat uang jajan dari suami, berarti itu kan uang istri ya. Itu bukan uang keluarga, tapi uang pribadi, uang istri. Nah, oleh istri bebas dipakai untuk apapun bebas. Untuk korban boleh, untuk jajan boleh, untuk beli mobil sendiri ya boleh, bebas. Ya. Meskipun kemudian kewajiban dia berkorban sudah diwakili oleh suaminya, sudah ditanggung oleh suaminya, yang selama ini adalah menanggung nafkahnya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban juga istri untuk ini ya, berkorban lagi kalaupun punya uang berlebih untuk ya itu. Iya. Begitu. Iya. Tapi istri pengen sedekah, pengen macam-macam silahkan ya. Iya. Ya. Alright. Terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini udah jelas ya. Oke, Ustadz. Seperti biasa. Iya. Tunggu aku. Oke. Tunggu tak. Oh, wes. Iya. Tunggu. Yap, wah ini pertanyaannya banyak banget dan bagus-bagus dan tidak ada yang bertanya satu, minimal satu ABCD. Banyak ini. Siapa ya? Malah jadi bingung. Tapi mungkin ya Bismillah, saya izin memilih ya. Izin. Saya kira untuk yang periode sekarang Mbak Nagawati. Oke. Sip. Mohon maaf yang lain bukan karena saya tersinggung karena pertanyaannya banyak, tidak. Tapi kan harus memilih ya. Kalau pilpresnya 4, oke. Yang dapat semua. Tapi karena cuma satu ya harus milih. Ya, Mbak Nagawati, Bismillah. Sip. Oke, Ustadz. Jazakallah. Mbak Awi, barakallah nanti apa ya? Seperti biasa minta alamatnya. Ya. Jazakallah Ustadz, Mbak Ari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.